Pagi itu, Bu Ningsih menendang pintu gudang dengan kakinya. Ia datang untuk membangunkan menantu yang ia kira masih tidur. Tetapi gudang itu kosong. Tidak ada kasur tipis, tidak ada Diva, tidak ada cucu laki-lakinya yang biasa menangis ketakutan. Hanya ada kardus bekas dan bau lembab. Di atas lantai ada sehelai kertas. Dan ketika Bu Ningsih membacanya, tangannya mulai gemetar. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh air mata dan pelajaran yang bisa kita petik bersama. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Baiklah, mari kita mulai. Namaku Diva, usiaku 29 tahun. Dulu aku bekerja sebagai staf pembukuan di sebuah toko bahan bangunan di Bekasi. Aku menikah 6 tahun yang lalu dan punya satu anak laki-laki bernama Bima. Aku selalu percaya kalau aku cukup sabar, semua kesulitan pasti akan berlalu. Ternyata aku salah. Aku tinggal di rumah mertuaku, di sebuah gang sempit di pinggiran Bekasi. Rumah itu tidak besar, tetapi penuh aturan, dan setiap aturan dibuat oleh satu orang, ibu mertuaku, Bu Ningsih. Bu Ningsih bukan orang yang suka membentak di awal. Ia lebih suka diam, lalu menatap. Tatapan itu yang membuatku selalu merasa bersalah, bahkan ketika aku tidak melakukan apa-apa. Sejak hari pertama aku menginjak rumah itu sebagai pengantin baru, aku tahu satu hal. Di rumah ini, aku bukan menantu. Aku adalah tenaga kerja yang tidak digaji. Setiap pagi, aku bangun pukul 4. Aku mencuci, memasak, menyapu, lalu menyiapkan sarapan sebelum siapapun terbangun. Suamiku, Raka, berangkat kerja pukul 7. Ia bekerja sebagai sopir antar barang. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup. Masalahnya bukan uang. Masalahnya adalah seluruh uang itu diserahkan Raka kepada ibunya setiap bulan tanpa pernah bertanya kepadaku. Aku tidak pernah memegang uang belanja sendiri. Setiap pagi, Bu Ningsih memberiku selembar uang dan menyebutkan apa yang harus kubeli. Lalu, ia meminta kembaliannya sampai rupiah terakhir. Kalau ada selisih sedikit saja, ia akan menatapku dengan curiga. Seakan-akan aku mencuri dari dapur rumahku sendiri. Aku mencoba bertahan, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku punya Bima. Anakku baru 5 tahun. Ia tidak boleh tumbuh tanpa ayah, pikirku waktu itu. Maka aku menelan semuanya. Setiap hinaan, setiap tatapan, setiap pekerjaan yang menumpuk, tanpa ucapan terima kasih. Tetapi malam itu, ketika aku menutup pintu kamar dan melihat Bima tidur dengan wajah lelah, sesuatu di dalam dadaku mulai retak. Aku tidak tahu, retakan kecil itu suatu hari akan mengubah segalanya. Aku ingin menceritakan bagaimana semua ini bermula. 6 tahun lalu, aku menikah dengan Raka karena cinta. Ia laki-laki yang sederhana, tidak banyak bicara, tetapi tampak bisa diandalkan. Saat itu aku berpikir, hidup sederhana bersama orang yang baik jauh lebih berharga daripada kemewahan tanpa kasih sayang. Sebelum menikah, ibuku sempat berpesan satu hal. Ia berkata pelan, "Nak, kalau menikah, jangan langsung tinggal serumah dengan mertua. Berat." Aku tertawa waktu itu. Aku pikir ibuku terlalu khawatir. Ternyata pesan itulah yang paling benar dalam hidupku. Tahun pertama pernikahan masih terasa manis. Bu Ningsih memang dingin, tetapi belum sampai menyakitkan. Aku masih dianggap tamu. Tetapi semuanya berubah ketika aku melahirkan Bima. Bukannya disayang, kehadiran cucu itu malah dianggap beban baru. Bu Ningsih sering berkata, anak kecil hanya bikin rumah berantakan. Aku ingat ketika Bima masih bayi dan sering menangis di malam hari, Bu Ningsih menggedor dinding kamar kami. Ia berteriak agar aku mendiamkan anakku. Raka hanya diam. Itulah pertama kalinya aku sadar, suamiku tidak akan pernah membelaku di hadapan ibunya. Aku mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Raka. Suatu malam, ketika hanya ada kami berdua, aku berkata pelan, "Mas, aku capek. Ibu terlalu keras padaku.
Raka hanya menghela napas. Ia menjawab, sabar saja. Division, ibu sudah tua. Sebentar lagi juga lunak. Tetapi sebentar lagi, itu tidak pernah datang. Setiap kali aku mengadu, jawaban Raka selalu sama. Sabar, sabar. Sampai kata itu kehilangan maknanya bagiku. Aku akhirnya memahami sifat suamiku. Raka bukan orang jahat. Ia hanya seorang anak laki-laki yang tidak pernah berani melawan ibunya. Sejak kecil, ia dididik untuk selalu menuruti Bu Ningsih tanpa banyak bertanya. Maka, ketika ibunya dan istrinya berselisih, ia memilih jalan yang paling mudah baginya, yaitu diam. Tetapi, diam dalam situasi seperti itu sebenarnya adalah keberpihakan. Dan ia berpihak pada orang yang salah. Sejak saat itu, satu persatu hakku dicabut. Awalnya aku tidak boleh memasak menu yang kusuka. Lalu, aku tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Kemudian, aku diminta berhenti bekerja di toko. Bu Ningsih bilang, istri yang baik harus di rumah mengurus keluarga. Padahal yang ia inginkan hanyalah pembantu yang tidak perlu digaji. Aku menyerahkan pekerjaanku, pekerjaan yang kucintai. Pekerjaan yang membuatku merasa berharga. Di hari terakhir, Pak Tono, pemilik toko, menggenggam tanganku. Ia berkata, Diva, kalau suatu hari kamu butuh kembali bekerja, pintu toko ini selalu terbuka untukmu. Aku menahan air mata. Aku tidak tahu kalimat itu kelak menjadi penyelamatku. Setelah aku berhenti bekerja, posisiku di rumah itu jatuh ke titik paling rendah. Aku tidak lagi punya penghasilan. Aku tidak lagi punya alasan untuk keluar rumah. Aku benar-benar terkurung. Dan Bu Ningsih tahu itu. Ia memanfaatkannya dengan sempurna. Retakan pertama yang sungguh dalam terjadi pada suatu sore. Adik ipar perempuanku, Siska, datang berkunjung. Siska adalah anak kesayangan Bu Ningsih. Ia sudah menikah dengan Hendro dan punya seorang anak laki-laki bernama Kelvin yang berusia 7 tahun. Tetapi rumah tangga Siska sedang bermasalah. Dan tanpa kuduga, masalah itu akan pindah ke pundakku. Siska datang dengan 2 koper besar. Ia mengaku sedang bertengkar dengan suaminya dan butuh tempat tinggal sementara. Bu Ningsih langsung menyambutnya dengan pelukan hangat, sesuatu yang tidak pernah kuterima selama 6 tahun. Malam itu juga, Bu Ningsih memutuskan sesuatu tanpa bertanya kepada siapapun. Ia berkata dengan nada datar, Diva, mulai besok, kamu pindah ke gudang belakang. Kamar kamu akan dipakai Siska dan Kelvin. Aku tertegun. Gudang belakang itu sempit, lembab, dan penuh barang bekas. Aku menatap Raka, berharap ia membela. Tetapi suamiku hanya menunduk menatap piringnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, aku memindahkan barang-barangku ke gudang. Aku menggelar kasur tipis di lantai yang dingin. Bima memelukku erat dan bertanya, Bunda, kenapa kita pindah ke sini? Aku tersenyum, menahan tangis. Lalu berkata, kita cuma main kemah-kemahan. Nak, Bima percaya. Dan justru kepolosan itulah yang membuat hatiku hancur. Itu baru permulaan. Hari berikutnya, beban kerjaku berlipat ganda. Kini aku tidak hanya mengurus Bu Ningsih dan keluargaku, tetapi juga Siska, Kelvin, dan kadang Hendro yang ikut menumpang di akhir pekan. Cucian menggunung, piring kotor tidak pernah habis. Aku bangun lebih pagi dan tidur lebih larut, tetapi aku tetap diam. Aku belum tahu kemana semua ini akan bermuara. Lalu datang masalah makanan. Sejak Siska tinggal di rumah, jatah makanku dan Bima dipotong. Bu Ningsih bilang, persediaan harus diutamakan untuk Kelvin yang sedang dalam masa pertumbuhan. Maka aku dan Bima sering hanya makan nasi dengan sedikit sayur dan kerupuk. Sementara di meja makan utama, ada ayam goreng dan rendang yang harum. Suatu malam, Bima menatap piring ayam goreng itu dengan mata berbinar. Ia berbisik, Bunda, Bima boleh minta satu. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Ningsih menyahut tajam. Itu untuk Kelvin. Anakmu sudah makan tadi. Padahal Bima belum makan apa-apa selain nasi putih. Aku menarik tangan anakku, membawanya ke gudang, lalu menyuapinya dengan nasi sisa dan air mata yang kutahan mati-matian. Beberapa hari kemudian,
Terjadi insiden krayon. Bima yang bosan menggambar di buku usangnya, tanpa sengaja mencoret sedikit tembok kamar. Coretan kecil, hanya garis krayon yang mudah dihapus. Tetapi Bu Ningsih melihatnya. Ia menyeret tangan Bima dengan kasar dan membentaknya. Anak tidak tahu diuntung. Numpang saja, sudah untung. Bima menangis ketakutan. Aku berlari, memeluk anakku. Dan untuk pertama kalinya, aku berani menatap mata mertuaku. Aku berkata pelan, tetapi tegas. Bu, dia masih 5 tahun. Bu Ningsih tertawa sinis. Ia menjawab, justru karena masih kecil, harus diajari. Kamu ini ibu macam apa? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit gudang yang berjamur. Dan untuk pertama kalinya, aku berpikir, mungkin bertahan bukanlah satu-satunya pilihan. Penghinaan berikutnya datang dari Siska. Suatu siang, Siska kehilangan uang 50.000 dari dompetnya. Tanpa bukti apapun, ia langsung menudingku. Ia berteriak di depan Bu Ningsih. Pasti Mbak Diva yang ambil. Siapa lagi yang miskin di rumah ini? Aku terkejut. Aku tidak pernah menyentuh dompetnya, tetapi Bu Ningsih langsung percaya pada anaknya. Ia memintaku mengembalikan uang yang bahkan tidak pernah kuambil. Aku menolak. Untuk pertama kalinya, aku menolak. Aku berkata, saya tidak mengambilnya, Bu. Tetapi penolakanku dianggap pembangkangan sebagai hukuman. Bu Ningsih memotong jatah uang belanja dan menyuruhku mengganti uang Siska dengan cara mengurangi makan kami selama seminggu. Malam itu, ketika aku merapikan kamar Siska, aku menemukan uang 50.000 itu terselip di balik bantal. Aku menunjukkannya, tetapi tidak ada yang minta maaf. Siska hanya berkata, ya sudah, ketemu kan? Seolah tudingan itu tidak pernah ada. Kemudian datang hari yang paling memalukan. Sore itu, rumah kedatangan tamu. Beberapa ibu pengajian tetangga. Bu Ningsih ingin tampil sebagai keluarga terpandang. Aku diminta menyajikan teh dan kue. Karena gugup, aku tidak sengaja menumpahkan sedikit teh di taplak meja. Di depan semua tamu, Bu Ningsih menampar pipiku. Keras. Suara tamparan itu membuat seisi ruangan terdiam. Aku berdiri mematung. Pipiku panas, tetapi yang lebih sakit adalah hatiku. Para tamu hanya saling pandang. Tidak ada yang berani bersuara. Bu Ningsih lalu tersenyum kepada para tamu dan berkata, maklum, menantu zaman sekarang memang harus sering diingatkan. Aku menunduk, memunguti pecahan, dan menelan air mata di hadapan orang banyak. Malam itu, retakan di dalam dadaku berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, sebuah ketenangan yang asing. Tidak lama setelah peristiwa di hadapan para tamu itu, aku menerima kabar buruk dari kampung. Ibu kandungku jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit kecil di kota kelahiranku. Aku memohon kepada Bu Ningsih untuk diizinkan menjenguk, walau hanya 1 hari. Tetapi jawabannya membuatku tercekat. Ia berkata, tidak ada acara pulang kampung. Siapa yang urus rumah kalau kamu pergi? Bagi Bu Ningsih, pekerjaan rumah lebih penting daripada ibu kandungku yang sedang terbaring sakit. Aku menangis sepanjang malam. Aku menulis surat untuk ibuku, menitipkannya pada Mbak Asih untuk dikirim. Aku menulis bahwa aku baik-baik saja, agar ibuku tidak khawatir. Padahal setiap kata yang kutulis adalah kebohongan. Aku tidak baik-baik saja, tetapi aku tidak ingin ibuku yang sedang sakit ikut menanggung beban deritaku. Cukup aku saja yang menanggungnya. Beberapa minggu kemudian, datang masalah yang lebih licik. Bu Ningsih dan Siska tiba-tiba bersikap manis kepadaku. Mereka membawakan sepiring kue, sesuatu yang belum pernah terjadi. Aku curiga. Ternyata kecurigaanku benar. Siska menyodorkan selembar surat dan sebuah pena. Ia berkata, Mbak, tanda tangan di sini ya. Cuma surat biasa kok, soal warisan keluarga. Aku membaca surat itu sekilas. Isinya adalah pernyataan bahwa aku melepaskan seluruh hak atas harta gonogini pernikahanku. Untunglah. Latar belakangku sebagai staf pembukuan membuatku terbiasa membaca dokumen dengan teliti. Aku menolak menandatanganinya. Aku berkata tenang. Saya baca dulu, ya. Kalau soal hak, biar saya pelajari. Wajah Siska langsung berubah masam. Bu Ningsih membentak.
Dasar menantu licik. Tidak tahu berterima kasih. Tetapi aku tetap menolak. Dan dari peristiwa itu, aku belajar satu hal penting. Mereka tidak hanya ingin tenagaku, mereka juga mengincar hakku. Sejak hari itu, aku semakin hati-hati menyimpan semua dokumen pentingku. Karena di titik itulah aku berhenti berharap. Dan ketika seorang perempuan berhenti berharap pada keluarganya, ia mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah peristiwa tamparan itu, sikap Bu Ningsih semakin menjadi-jadi. Ia mulai membatasi ruang gerakku seperti menjaga seorang tahanan. Ponselku, satu-satunya alat untuk berhubungan dengan keluargaku di kampung, diambilnya. Ia berkata, buat apa menantu pegang HP? Cuma buat mengeluh ke orang lain. Sejak hari itu, aku terputus dari ibu kandungku sendiri. Aku tidak bisa menelpon, tidak bisa mengabari bahwa aku baik-baik saja, padahal aku tidak baik-baik saja. Suatu kali, ibuku menelpon ke rumah mertua, menanyakan kabarku. Bu Ningsih mengangkatnya, lalu berbohong dengan tenang. Ia berkata, Diva sehat. Bu, lagi sibuk masak, nanti saya sampaikan. Padahal aku berdiri tepat di sampingnya, mendengar suara ibuku yang kurindukan. Aku ingin berteriak, tetapi tatapan tajam Bu Ningsih mengunci mulutku. Malam itu, aku menangis tanpa suara, merindukan rumah yang dulu kutinggalkan demi pernikahan ini. Siska pun semakin berkuasa di rumah itu. Ia memperlakukanku layaknya pembantu pribadinya. Ia menyuruhku memijat kakinya setiap malam. Ia menyuruhku mencuci pakaian dalamnya. Suatu sore, ia melempar setumpuk baju kotor ke arahku dan berkata, "Cuci yang bersih. Jangan seperti otakmu, kotor." Bu Ningsih yang mendengar hanya tertawa terbahak. Seakan itu lelucon paling lucu di dunia. Aku memungut baju-baju itu dalam diam. Tetapi di dalam hati, aku mulai menghitung hari. Beban itu semakin berat ketika Hendro, suami Siska, mulai sering menginap. Kini ada 5 orang dewasa yang harus kulayani. Ditambah 2 anak kecil. Aku seperti mesin yang tidak boleh berhenti. Bangun sebelum subuh. Tidur lewat tengah malam. Tanganku kasar oleh deterjen. Punggungku sakit oleh pekerjaan. Tetapi tidak ada satupun ucapan terima kasih. Yang ada hanya perintah dan perintah baru. Bulan puasa tahun itu menjadi ujian yang lain. Menjelang Lebaran, rumah mertuaku ramai oleh saudara-saudara yang mudik. Hampir 10 orang menginap selama berhari-hari. Dan semua pekerjaan rumah jatuh ke tanganku seorang diri. Aku memasak opor, rendang, dan ketupat untuk belasan mulut. Aku mencuci tumpukan piring sampai jari-jariku keriput. Tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Mereka hanya duduk, makan, dan tertawa. Saat malam takbiran, Raka menerima uang tunjangan hari raya dari kantornya. Jumlahnya lumayan, sekitar 4 juta rupiah. Aku berharap untuk sekali ini saja. Sebagian uang itu bisa kupakai membelikan Bima baju lebaran. Tetapi seperti biasa, seluruh uang itu langsung diserahkan Raka kepada ibunya. Bu Ningsih membagikannya. Kelvin mendapat baju baru dan amplop tebal. Siska mendapat perhiasan. Sementara Bima, anak kandung dari rumah ini, hanya mendapat amplop kosong dengan senyum sinis. Aku menatap amplop kosong itu di tangan mungil Bima. Anakku tidak mengerti. Ia hanya senang menerima amplop, sama seperti Kelvin. Tetapi aku tahu isinya hampa. Sama hampanya dengan posisiku di keluarga ini. Malam itu, aku menjahit sendiri baju lama Bima agar terlihat sedikit baru. Aku tidak ingin anakku merasa berbeda di hari yang seharusnya membahagiakan. Puncak penghinaan di hari Lebaran terjadi saat acara halal bihalal keluarga besar. Seluruh saudara berkumpul di ruang tamu, bersalaman dan saling memaafkan. Tetapi ketika giliranku, Bu Ningsih melakukan sesuatu yang membuatku malu setengah mati di depan semua kerabat. Ia berkata dengan nada mengejek, "Nah, ini menantu saya, pintar masak, tapi pemalas." Untung saja saya rajin mengingatkan. Beberapa kerabat tertawa kecil. Aku hanya bisa tersenyum kaku, menahan rasa perih. Salah seorang bibi dari pihak keluarga jauh yang baru pertama kali datang menatapku dengan iba. Diam-diam ia berbisik kepadaku di dapur. "Nak, kamu kok kurus sekali? Kamu makan tidak di sini?" Pertanyaan sederhana itu
hampir membuatku menangis. Karena seorang asing bisa melihat penderitaanku, sementara keluarga yang tinggal serumah denganku justru pura-pura buta. Aku hanya menjawab, "Saya baik-baik saja, Bu." Sebuah kebohongan yang sudah terlalu sering kuucapkan. Setelah para tamu pulang, tumpukan piring kotor menggunung di dapur. Tidak ada yang membantu. Aku mencuci sendirian sampai larut malam. Sementara di ruang tengah, Bu Ningsih, Siska, dan Hendro tertawa-tawa menonton televisi sambil menghitung amplop THR. Sambil mencuci, aku menatap pantulan wajahku di genangan air. Wajah perempuan yang lelah. Wajah yang nyaris tidak kukenali lagi. Dan di saat itulah tekadku semakin bulat. Aku tidak ingin anakku merasa berbeda lebih lama lagi. Penghinaan terus berlanjut bahkan saat aku sakit. Suatu pagi, badanku demam tinggi. Kepalaku berdenyut dan tubuhku menggigil. Aku meminta izin untuk istirahat sebentar. Tetapi Bu Ningsih menjawab dingin. "Sakit kok manja. Dulu zaman ibu, melahirkan saja langsung masak. Maka aku tetap bekerja dengan tubuh menggigil. Aku memasak sambil berpegangan dinding agar tidak jatuh. Yang lebih menyakitkan adalah ketika giliran Bima yang sakit. Suatu malam, demam Bima naik sangat tinggi. Aku panik. Aku mengetuk pintu kamar Raka dan meminta uang untuk membawa Bima ke klinik. Tetapi Bu Ningsih yang mendengar langsung menghalangi. Ia berkata, "Anak demam itu biasa. Tidak usah buang-buang uang ke klinik." Malam itu, aku menjaga Bima sendirian di gudang, mengompres tubuhnya dengan air sampai pagi. Aku berdoa dalam diam. Dan saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri. Anakku tidak boleh tumbuh besar di tempat seperti ini. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam itu, hujan turun deras. Listrik di rumah sempat padam. Di tengah gelap, Bima yang ketakutan menangis dan memanggil-manggil ayahnya. Raka yang sedang ada di rumah hanya terdiam di kamarnya, tidak keluar menenangkan anaknya. Bu Ningsih malah berteriak dari kamar, "Diamkan anakmu. Mengganggu orang tidur saja." Aku memeluk Bima erat-erat di gudang yang gelap. Aku menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara bergetar sambil menahan tangisku sendiri. Di tengah kegelapan itu, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Di rumah ini, aku dan Bima benar-benar sendirian. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan kami. Tidak suami, tidak mertua, tidak siapapun. Kalau aku tidak menyelamatkan diriku sendiri dan anakku, maka tidak akan ada yang melakukannya. Kesadaran itu terasa pahit, tetapi sekaligus membebaskan. Keesokan paginya, tetanggaku Mbak Asih melihat mataku yang sembab. Ia memintaku mampir sebentar ketika rumah mertua kosong. Di dapurnya, sambil menyeduh teh, ia berkata pelan, "Diva, aku sudah lama memperhatikan rumah itu. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kamu masih muda, kamu masih bisa bangkit." Kata-kata Mbak Asih seperti percikan api kecil di tengah kegelapan. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat penderitaanku dan berkata bahwa aku layak mendapatkan yang lebih baik. Sejak hari itu, hubungan kami semakin dekat. Mbak Asih menjadi satu-satunya tempatku berbagi. Ia jugalah yang kelak menyimpan dokumen-dokumen pentingku. Ketika aku takut benda-benda itu ditemukan di rumah mertua, tanpa Mbak Asih, mungkin aku tidak akan pernah punya keberanian untuk melangkah. Sebuah persahabatan kecil yang ternyata menjadi penyelamat hidupku. Aku berjanji pada diriku sendiri, anakku tidak boleh tumbuh besar di tempat seperti ini lebih lama lagi. Semuanya bermula dari satu pertanyaan sederhana yang kuajukan pada diriku sendiri. Kalau aku pergi sekarang, dengan apa aku menghidupi Bima? Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya tabungan. Bahkan, uang belanja pun bukan milikku. Aku sadar, untuk bisa bebas, aku harus punya satu hal yang selama ini direnggut dariku. Uang yang benar-benar milikku sendiri. Maka aku mulai menyusun rencana. Diam-diam, perlahan, dan sangat hati-hati. Setiap kali Bu Ningsih memberi uang belanja, aku belajar berhemat sampai ke titik paling ekstrim. Aku mencari sayur termurah di pasar saat hampir tutup. Aku menawar sampai pedagang mengalah. Dari setiap belanja, aku menyisihkan 2.000, 5.000, kadang 10.000. Uang receh
yang tidak akan dicurigai siapapun. Uang itu kusimpan di sebuah amplop, lalu kuselipkan di balik lemari tua di gudang, tempat yang tidak pernah disentuh siapapun, karena hanya aku yang tinggal di sana. Setiap malam, setelah Bima tertidur, aku menghitung tabungan rahasiaku dengan cahaya temaram. Angkanya kecil, tetapi angka kecil itu adalah satu-satunya harapanku. Aku juga mulai menerima pekerjaan diam-diam. Mbak Asih, tetanggaku, punya usaha kue rumahan. Ketika Bu Ningsih dan Siska pergi arisan, aku membantu Mbak Asih membungkus kue dan dibayar harian. Tidak banyak, tetapi setiap rupiah kukumpulkan. Mbak Asih tahu situasiku. Ia sering berkata, "Diva, kamu terlalu baik untuk rumah itu." Aku hanya tersenyum. Aku tidak berani bermimpi terlalu jauh. Selain uang, ada satu hal lagi yang kusiapkan. Dokumen. Aku mengumpulkan semua surat penting milikku dan Bima. Akta kelahiran Bima, buku nikah, ijazah terakhirku, kartu keluarga, dan buku tabungan rahasia yang baru kubuka di bank dekat pasar. Semua kusimpan di sebuah map plastik biru. Lalu kusembunyikan di dasar koper lama. Koper yang dulu kubawa sebagai pengantin baru, penuh harapan. Kini, koper yang sama akan membawaku keluar. Bulan demi bulan berlalu. Tabunganku perlahan bertambah. Aku juga diam-diam menghubungi Pak Tono, pemilik toko tempatku dulu bekerja. Lewat pesan singkat, aku bertanya, apakah tawarannya masih berlaku? Pak Tono membalas hanya dengan satu kalimat. Ia menulis, "Kapanpun kamu siap, Diva." Aku menangis membaca pesan itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada orang yang menganggapku berharga. Tetapi rencana selalu punya ujian. Suatu hari, Kelvin merusak televisi besar kesayangan Bu Ningsih. Ia melempar mobil-mobilan remote-nya hingga layar televisi retak. Bu Ningsih murka. Tetapi alih-alih memarahi Kelvin, ia justru menyeret Bima keluar dari gudang. Ia menuduh anakku yang melakukannya, padahal Bima sedang tidur di sisiku sepanjang sore itu. Aku berdiri di depan anakku, melindunginya. Aku berkata dengan suara bergetar menahan amarah. Bima tidak menyentuh televisi itu. "Bu, tanyakan pada Kelvin." Siska langsung memotong. "Berani-beraninya kamu menuduh anakku." Suasana memanas. Dan di tengah keributan itu, Bu Ningsih mengucapkan kalimat yang akhirnya memutuskan segalanya. Ia menunjuk wajahku dan berkata, "Kalau tidak terima, pergi sana dari rumah ini. Bawa anakmu. Toh tidak ada yang butuh kalian di sini." Ruangan mendadak senyap. Raka yang baru pulang kerja berdiri di ambang pintu. Mendengar semuanya. Aku menatap suamiku. Sekali lagi, aku memberinya kesempatan untuk membela, tetapi sekali lagi, ia hanya diam. Ia masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa, dan pada detik itu, di dalam hatiku, aku mengucapkan selamat tinggal pada pernikahan ini. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di gudang, memeluk Bima, dan menghitung semua yang telah kukumpulkan. Tabungan rahasiaku ternyata sudah cukup untuk menyewa kamar kecil, dan bertahan selama beberapa bulan. Dokumenku lengkap, pekerjaan sudah menungguku. Aku menatap wajah Bima yang tidur, lalu berbisik, "Nak, besok kita mulai hidup baru." Aku tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Tetapi apapun di luar sana, pasti lebih baik daripada gudang ini. Hari kepergianku tiba pada sebuah pagi yang kelihatan biasa. Aku sengaja memilih hari ketika Bu Ningsih dan Siska pergi ke acara arisan keluarga di kota sebelah. Mereka akan pergi seharian. Raka sedang dalam perjalanan dinas mengantar barang keluar kota selama 3 hari. Rumah akan kosong. Inilah saat yang sudah kutunggu selama berbulan-bulan. Setelah memastikan tidak ada siapapun, aku masuk ke gudang. Aku mengeluarkan koper lama dari sudut yang berdebu. Aku membuka resletingnya perlahan, lalu mengeluarkan map plastik biru berisi seluruh dokumen pentingku. Aku memeriksa satu persatu. Akta kelahiran Bima, buku nikah, ijazah, kartu keluarga, dan buku tabungan rahasiaku yang kini berisi cukup untuk memulai hidup baru. Aku tidak mengambil apapun yang bukan milikku. Tidak sepeser uang dari rumah itu. Aku hanya membawa pakaianku, pakaian Bima, dan harga diriku yang tersisa. Sebelum pergi,
Aku duduk sejenak di lantai gudang yang dingin, tempat yang selama berbulan-bulan menjadi penjaraku. Anehnya, aku tidak menangis. Aku justru merasa lega, seakan beban bertonton terangkat dari pundakku. Lalu, aku teringat sesuatu. Selama ini, aku menulis sebuah buku kecil, bukan catatan kebencian, melainkan curahan hati seorang ibu yang lelah. Di dalamnya ada doa-doa untuk Bima, daftar tabungan recehku, dan harapan-harapan kecil yang tidak pernah berani kuucapkan. Aku merobek satu lembar dari buku itu. Aku menuliskan beberapa kalimat untuk orang-orang yang kutinggalkan. Lalu kuletakkan di lantai gudang. Aku tidak tahu kapan mereka akan menemukannya. Aku menggandeng tangan Bima. Anakku bertanya, "Bunda, kita mau kemana?" Aku berlutut, menatap matanya. Lalu tersenyum. "Kita pulang, Nak, ke rumah kita yang sebenarnya." Bima tidak mengerti, tetapi ia ikut tersenyum karena melihat ibunya bahagia. Kami berjalan keluar dari gang sempit itu, menuju jalan besar, dan tidak menoleh ke belakang. Sore harinya, Bu Ningsih dan Siska pulang dari arisan. Rumah terasa sepi. Tidak ada bau masakan, tidak ada teh hangat yang biasa tersaji. Bu Ningsih mengira aku sedang bermalas-malasan di gudang. Dengan kesal, ia berjalan ke belakang. Ia menendang pintu gudang dengan kakinya, siap memuntahkan amarah. Tetapi kalimat kasar itu tersangkut di tenggorokannya. Gudang itu kosong, tidak ada kasur, tidak ada Diva, tidak ada Bima. Hanya ada selembar kertas di lantai. Bu Ningsih memungutnya dengan tangan gemetar. Di kertas itu hanya tertulis beberapa baris. Aku menulis, "Bu, terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal selama ini. Saya pamit. Saya bawa anak saya mencari tempat yang lebih layak. Jangan cari kami." Tidak ada makian, tidak ada ancaman, hanya perpisahan yang tenang. Dan justru ketenangan itu yang membuat Bu Ningsih merinding. Siska tertawa meremehkan. Ia berkata, "Biar saja pergi. Memang siapa dia? Paling juga balik lagi minggu depan, kelaparan." Bu Ningsih mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mereka yakin aku akan kembali merangkak, memohon ampun. Karena menurut mereka, perempuan sepertiku tidak punya kemana-mana. Mereka tidak tahu, aku sudah punya segalanya yang kubutuhkan. Hari pertama berlalu, aku tidak kembali. Hari kedua, tidak ada kabar. Hari ketiga, Raka pulang dari perjalanan dinasnya. Begitu masuk rumah, ia merasakan ada yang aneh. Rumah terlalu sepi. Ia mencariku ke gudang dan menemukan tempat itu kosong. Ibunya menyodorkan secari kertas yang kutinggalkan. Raka membacanya dalam diam. Bu Ningsih, Siska, dan Hendro menunggu dengan tegang. Mereka menanti ledakan amarah Raka. Mereka membayangkan Raka akan mengamuk, lalu pergi menyeretku kembali ke rumah ini dengan paksa. Bu Ningsih bahkan sudah menyiapkan rencana untuk menghukumku saat aku kembali. Tetapi yang terjadi sungguh di luar dugaan mereka. Raka tidak berteriak. Ia tidak membanting barang, ia hanya melipat kertas itu perlahan, lalu duduk di kursi tua di ruang tengah. Wajahnya kosong, tetapi matanya berkaca-kaca. Setelah hening yang panjang, ia berkata dengan suara serak, "Bu, selama 6 tahun, istri saya tidur di gudang, dan saya diam saja." Bu Ningsih terkejut mendengar nada itu. Itu bukan suara anak laki-laki penurut yang ia kenal. Raka melanjutkan, "Setiap bulan saya beri ibu seluruh gaji saya. Saya pikir itu bakti. Ternyata saya cuma sedang membiayai orang-orang yang menyiksa anak dan istri saya sendiri." Siska mencoba memotong, tetapi Raka mengangkat tangannya. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa menunduk. Ia berkata, "Cukup. Siska, kamu menumpang di rumah ini. Tapi kamu yang paling banyak menuntut." Bu Ningsih mulai panik. Ia berkata, "Raka, ibu ini ibumu. Perempuan itu cuma menantu. Darah dagingmu adalah ibu dan adikmu." Raka berdiri. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia menjawab pelan, "Istri saya dan anak saya, juga keluarga saya, Bu. Dan selama ini, saya membiarkan mereka diperlakukan seperti pembantu. Itu dosa terbesar saya." Bu Ningsih masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Ia menangis sambil berkata, "Ibu lakukan semua ini demi kamu, Raka, supaya kamu tidak diatur perempuan lain. Tetapi
Raka menggeleng. Ia menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. Bu, mengatur bukan berarti menyiksa. Ibu tidak melindungi saya. Ibu cuma takut kehilangan kendali. Kalimat itu menusuk Bu Ningsih lebih dalam daripada teriakan manapun. Karena untuk pertama kalinya, anak laki-lakinya melihat kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Sebelum benar-benar pergi, Raka berjalan ke gudang belakang. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ruangan sempit dan lembab itu untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat tempat di mana istri dan anaknya tidur selama berbulan-bulan. Lantai dingin, dinding berjamur, kasur tipis yang sudah digulung. Ia menyentuh dinding itu, dan air matanya jatuh. Ia membayangkan Bima kecil tidur ketakutan di tempat seperti ini. Sementara ia, ayahnya, tidur nyaman di kamar. Raka kemudian mendatangi Mbak Asih. Ia ingin tahu kemana aku pergi. Tetapi Mbak Asih tidak langsung memberitahu. Sebaliknya, Mbak Asih menceritakan kepadanya hal-hal yang selama ini tidak ia ketahui. Tentang bagaimana aku menabung receh demi receh. Tentang bagaimana aku bekerja diam-diam membungkus kue. Tentang malam-malam ketika aku menangis di dapurnya. Raka mendengarkan semuanya dengan kepala tertunduk. Setiap kalimat Mbak Asih seperti pukulan yang menyadarkannya dari tidur panjang selama 6 tahun. Mbak Asih berkata, "Mas Raka, istrimu itu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Dia bertahan bukan karena lemah. Dia bertahan demi anakmu. Dan dia pergi juga demi anakmu." Raka tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepala lebih dalam. Pada hari itu, ia akhirnya memahami betapa besar pengorbanan yang selama ini ia abaikan. Dan betapa banyak yang telah ia kehilangan karena diamnya sendiri. Malam itu, Raka mengemasi barangnya. Bu Ningsih menangis, memohon, bahkan mengancam akan jatuh sakit. Tetapi Raka sudah memutuskan. Sebelum pergi, ia berkata satu hal terakhir kepada ibunya. "Bu, kalau ibu sayang sama saya, ibu seharusnya juga sayang sama keluarga saya. Sekarang, ibu punya Siska, Hendro, dan Kelvin. Tinggallah bersama mereka, seperti yang selama ini ibu inginkan." Lalu, ia melangkah keluar, meninggalkan rumah masa kecilnya. Sementara itu, di sisi lain kota, aku sedang memulai hidup baru dengan tabungan rahasiaku. Aku menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di dekat pasar. Kamar itu sederhana, hanya satu ruangan dengan dapur kecil. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, itu adalah ruangan yang sepenuhnya milikku. Tidak ada yang membentak. Tidak ada tatapan curiga, hanya aku dan Bima. Keesokan harinya, aku mendatangi toko Pak Tono. Ketika ia melihatku berdiri di depan pintu, ia tersenyum lebar. Ia berkata, "Sudah kubilang, pintu ini selalu terbuka." Aku kembali bekerja sebagai staf pembukuan, persis seperti dulu. Gajiku tidak besar, tetapi setiap rupiah adalah hasil keringatku sendiri, dan tidak ada yang berani merampasnya. Aku menyekolahkan Bima di taman kanak-kanak dekat kontrakan. Perubahan pada anakku terjadi begitu cepat. Bima yang dulu pendiam dan selalu waspada, kini berubah menjadi anak yang ceria. Ia kembali tertawa lepas. Ia kembali menggambar tanpa takut dimarahi. Suatu sore, ia menunjukkan gambar rumah kecil dengan 2 orang di depannya. Ia berkata, "Ini rumah kita, Bunda. Cuma kita berdua, tapi senang." Aku memeluknya, dan kali ini air mataku adalah air mata bahagia. Hidup kami memang sederhana. Kadang aku harus berhitung cermat agar gaji cukup sampai akhir bulan. Tetapi tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa terhina. Mbak Asih, tetanggaku yang dulu, sesekali menengok dan membawakan kue. Ia berkata, "Akhirnya kamu bebas." "Diva." Aku mengangguk. Aku tidak menyangka kebebasan ternyata terasa sesederhana ini. Beberapa minggu kemudian, Raka berhasil menemukanku. Ia bertanya pada Mbak Asih, lalu datang ke kontrakan dengan wajah penuh penyesalan. Ia berdiri di depan pintu, tidak berani masuk. Lalu ia berkata, "Diva, aku tidak datang untuk memintamu kembali. Aku datang untuk minta maaf atas semua yang aku biarkan terjadi." Aku menatapnya lama. Marah yang dulu kurasakan
ternyata sudah lama padam. Aku tidak langsung memaafkannya. Luka 6 tahun tidak bisa sembuh dalam satu permintaan maaf. Tetapi aku membiarkannya bertemu Bima. Karena bagaimanapun, ia tetap ayah dari anakku. Raka mulai datang secara rutin, membantu biaya sekolah Bima dengan uang yang kini sepenuhnya ia kelola sendiri. Pelan-pelan, ia membuktikan bahwa ia sudah berubah. Apakah aku akan kembali padanya? Itu cerita lain. Yang pasti, kali ini, akulah yang memegang kendali atas hidupku. Lalu bagaimana dengan rumah yang kutinggalkan? Setelah Raka pergi, rumah itu berubah dengan cepat. Tiang penyangga keuangan keluarga itu hilang bersama kepergian Raka. Selama ini, gaji Raka lah yang menutupi seluruh kebutuhan rumah. Kini, sumber itu lenyap. Dan orang-orang yang tersisa di rumah itu hanyalah mereka yang pandai menuntut, tetapi tidak pandai menghasilkan. Awalnya, Bu Ningsih masih menyimpan tabungan dari uang Raka selama bertahun-tahun. Tetapi Siska dan Hendro tahu betul cara menguras uang itu. Siska terus meminta dengan berbagai alasan. Untuk kebutuhan Kelvin, untuk usaha Hendro yang tak pernah berhasil, untuk gaya hidup yang tidak pernah cukup. Dan Bu Ningsih, yang selama ini membanggakan anak perempuannya, tidak pernah bisa menolak. Tanpa ada lagi menantu yang mengurus rumah, semua pekerjaan kini berantakan. Siska tidak mau mencuci, Hendro tidak mau membersihkan. Bu Ningsih yang sudah tua terpaksa mengerjakan semuanya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beratnya pekerjaan yang dulu kupikul setiap hari. Punggungnya sakit, tangannya pegal, dan tidak ada satupun orang di rumah itu yang menawarkan bantuan. Suasana rumah yang dulu penuh tawa egois, kini berubah menjadi pertengkaran. Siska dan Hendro mulai bertengkar soal uang. Kelvin tumbuh menjadi anak yang manja dan kasar, persis seperti cara ia dibesarkan. Bu Ningsih sering duduk sendirian di ruang tengah, menatap kursi tua tempat Raka dulu duduk. Rumah yang ramai itu kini terasa kosong dan asing. Beberapa bulan kemudian, tabungan Bu Ningsih benar-benar habis. Dan begitu uang itu habis, Siska menunjukkan wajah aslinya. Suatu hari, ia mengemasi barang-barangnya. Ia berkata kepada ibunya, "Bu, Hendro dapat kerja di kota lain. Kami pindah." Bu Ningsih terkejut. Ia bertanya, "Lalu ibu bagaimana?" Siska menjawab dingin, "Ibu kan masih bisa urus diri sendiri. Lagi pula rumah ini terlalu kecil buat kami semua." Lalu Siska pergi, membawa Kelvin tanpa menoleh ke belakang. Persis seperti caranya datang dulu. Tinggallah Bu Ningsih seorang diri di rumah itu. Tidak ada Raka, tidak ada Siska, tidak ada cucu, tidak ada menantu yang melayani. Rumah yang dulu ia kuasai dengan tangan besi, kini hanya berisi keheningan dan penyesalan. Ia akhirnya memahami satu hal pahit. Orang yang ia usir adalah satu-satunya orang yang benar-benar merawatnya. Dan orang yang ia bela mati-matian, justru yang pertama meninggalkannya. Pada suatu sore yang sepi, Bu Ningsih membersihkan gudang belakang, tempat yang dulu menjadi kamarku. Di balik lemari tua, ia menemukan sebuah buku kecil yang tertinggal. Buku catatanku. Buku yang dulu kutulis di malam-malam panjang. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan apa yang ia baca membuat hatinya hancur berkeping-keping. Isi buku itu bukanlah catatan kebencian seperti yang ia kira. Di dalamnya ada doa-doa tulus untuk Bima, agar anakku tumbuh menjadi anak yang baik, meskipun besar di lingkungan yang keras. Ada daftar tabungan receh lengkap dengan catatan untuk sekolah Bima nanti. Ada catatan harian tentang betapa lelahnya aku, tetapi ditutup dengan kalimat, "Tidak apa-apa, demi anakku." Dan di salah satu halaman, ada satu baris yang membuat air mata Bu Ningsih tumpah tak terbendung. Aku menulis, "Ya Tuhan, maafkan aku kalau aku belum menjadi menantu yang cukup baik untuk ibu." Bu Ningsih membaca baris itu berulang kali. Perempuan yang ia siksa, yang ia usir ke gudang, yang ia tampar di depan tamu, ternyata masih sempat meminta maaf kepada Tuhan karena merasa dirinya kurang baik untuknya. Saat itulah Bu Ningsih benar-benar menyadari siapa malaikat yang telah ia buang dari rumahnya sendiri. Bu Ningsih sempat mencoba mencariku. Ia datang ke kontrakanku dengan tubuh yang kini terlihat ringkih. Ia berdiri di depan pintu. Sama seperti dulu, aku berdiri menunggu pembelaannya yang tak pernah datang.
Ketika aku membuka pintu, ia menangis. Ia berkata, "Diva, maafkan ibu." Aku menatapnya lama. Di dalam dadaku tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Yang ada hanya satu hal yang sudah lama hilang dari rumah itu, ketenangan. Aku tidak membentaknya, aku tidak membalas semua perlakuannya. Aku hanya berkata pelan, "Saya sudah memaafkan ibu sejak lama, tetapi maaf, saya tidak akan kembali." Aku membiarkan Bima menyapa neneknya. Lalu kuantar Bu Ningsih sampai ke pintu. Ia pergi dengan langkah berat, membawa penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Karena ada hal-hal dalam hidup yang sekali kita rusak, tidak akan pernah bisa kembali utuh. Setelah kepergian Bu Ningsih dari kontrakanku hari itu, aku duduk lama menatap Bima yang sedang bermain. Aku merenungkan betapa jauhnya perjalanan yang telah kami lalui. Dari gudang sempit yang lembab sampai ke kamar kontrakan kecil yang penuh tawa. Memang sederhana, tetapi disinilah untuk pertama kalinya aku bisa tidur tanpa rasa takut akan hari esok. Bima tumbuh dengan pesat di sekolahnya. Ia mendapat pujian dari guru karena rajin dan sopan. Suatu hari, ia pulang membawa gambar yang dibuatnya di kelas. Gambar itu menampilkan seorang ibu dan seorang anak laki-laki berdiri di depan rumah kecil yang dikelilingi matahari. Di bawahnya, ia menulis dengan huruf yang masih berantakan, "Ibuku, pahlawanku." Aku memeluk gambar itu dan menangis bahagia sepanjang malam. Aku juga mulai menabung lebih serius. Setiap bulan, sebagian gajiku kusisihkan untuk dana pendidikan Bima. Aku bermimpi suatu hari bisa menyekolahkannya setinggi mungkin. Mimpi yang dulu terasa mustahil ketika aku terkurung di gudang, kini perlahan menjadi nyata. Aku belajar bahwa hidup yang dibangun dengan tangan sendiri, sekecil apapun, jauh lebih berharga daripada kemewahan yang disertai penghinaan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku menyesal telah bertahan begitu lama di rumah itu? Jawabannya, tidak. Karena penderitaan itulah yang mengajariku betapa berharganya kebebasan. Dan justru dari titik terendah dalam hidupku, aku belajar untuk berdiri kembali. Bukan untuk membalas, tetapi untuk hidup. Waktu terus berjalan. Setahun lebih kemudian, hidupku dan Bima sudah jauh lebih stabil. Aku dipromosikan oleh Pak Tono menjadi kepala bagian pembukuan di tokonya. Gajiku naik. Aku berhasil memindahkan tabunganku ke tempat yang lebih aman dan menyisihkan sedikit demi sedikit untuk masa depan Bima. Anakku tumbuh menjadi anak yang ceria, percaya diri, dan penuh tawa. Tidak ada lagi raut waspada di wajahnya. Tidak ada lagi rasa takut membuat kesalahan kecil. Aku tidak pernah menyangka bahwa keberanian untuk pergi dari satu gudang sempit ternyata bisa membuka begitu banyak pintu. Dulu aku mengira bertahan adalah satu-satunya bentuk cinta untuk anakku. Aku salah. Terkadang, pergi adalah bentuk cinta yang paling besar. Pergi dari tempat yang menyakiti, demi memberi anak kita tempat yang lebih layak untuk tumbuh. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merasa bahwa kesabaran berarti membiarkan diri kita diinjak tanpa batas. Dan jangan pernah berpikir bahwa diam adalah satu-satunya jalan untuk menjaga keutuhan keluarga. Karena keluarga yang sehat dibangun di atas rasa hormat, bukan di atas ketakutan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisiku dulu. Tidur di kamar sempit, menelan hinaan setiap hari, dan menyangka bahwa itulah takdir mereka. Untuk kalian, aku ingin berkata, kalian lebih berharga daripada yang mereka katakan. Kalian punya hak untuk hidup dengan tenang dan dihormati. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Raka dulu, suami yang memilih diam demi menjaga perasaan ibunya. Tetapi lupa bahwa istri dan anaknya juga butuh dibela. Membela orang yang benar bukanlah pengkhianatan kepada orang tua. Itu adalah tanda bahwa seseorang sudah benar-benar menjadi dewasa. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Ningsih. Ibu yang begitu takut kehilangan kendali atas anak laki-lakinya, sehingga menganggap menantu sebagai ancaman, bukan sebagai keluarga. Padahal menyayangi menantu
tidak akan pernah mengurangi cinta seorang anak kepada ibunya. Justru sebaliknya, itu akan membuat keluarga semakin utuh. Tentang orang-orang dalam cerita ini, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Bu Ningsih kini hidup sendiri dalam penyesalan. Siska dan Hendro masih berpindah-pindah, tidak pernah menemukan ketenangan. Raka perlahan memperbaiki diri dan belajar menjadi ayah yang sesungguhnya untuk Bima. Sementara aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama bertahun-tahun direnggut dariku. Bukan karena aku membalas dendam, tetapi karena aku memilih untuk berdiri dan pergi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan dalam penderitaan, atau pilihan untuk berani memulai dari nol demi sebuah ketenangan. Tidak ada pilihan yang mudah, tetapi selalu ada pilihan yang benar. Bagaimana menurut kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.